Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, kembali lagi di channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan UAS kelas 6 SD. Ini merupakan bagian keempat, di mana kita mulai dari nomor 16 ya. Dan bagi adik-adik yang belum menonton bagian sebelumnya, silahkan nonton dulu mulai dari nomor 1 sampai nomor 15. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 16. Ini banyak tentang bangun ruang ya. Hitunglah luas permukaan bola berikut. Nah, kalau kita lihat di gambarnya itu kan jari-jarinya 7. Sedangkan rumus dari luas permukaan bola itu adalah 4 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, ini sebenarnya kita tinggal masukin aja ya. 4 dikali dengan, nah pi ini kan ada 2. Bisa 3,14, bisa 22/7. Karena jari-jarinya bisa dibagi 7, kita pakai 22/7. Tapi nanti seandainya jari-jarinya itu nggak bisa dibagi dengan 7, kita pakai aja 3,14 dikali 7 dikali 7. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Jadi sisa 4 kali 22 itu 88, kemudian dikali dengan 7. Nah, 88 kali 7 berapa hasilnya nih? Hasilnya 616 cm kuadrat. Ada di opsi yang D. Nah, kita lanjut ke nomor 17. Oh ya, sebelum itu aku juga ucapkan terima kasih ya, karena channel ini kemarin sudah masuk ke 500 subscriber. Dan mungkin bisa absen dulu nih. Yang dari 500 itu ada nggak yang kelas 6? Kalau ada, absen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Berapa luas permukaan bangun ruang di atas? Nah, kalau kita lihat, ini ada 2 bangun ruang. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut. Untuk menghitung luas permukaannya, kita tidak bisa menjumlahkan luas permukaan tabung dengan luas permukaan kerucut. Karena apa? Karena di sini alas kerucut dengan atap tabung itu saling berimpitan. Jadi kalau saling berimpitan kan itu tidak dilihat ya. Nah, kalau tidak dilihat berarti luas permukaannya juga tidak dihitung. Jadi luas permukaan yang dihitung itu pertama alas tabung. Nah, kalau alas tabung ini luas permukaannya tentu luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, kemudian luas selimut tabung. Untuk luas selimut tabung itu rumusnya 2 pi r t ya. Nah, kemudian dijumlahkan dengan luas selimut dari kerucut ya. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi r s. Kalau kita lihat dari ketiga komponen ini, 1, 2, 3, ini ada jari-jari. Sementara di sini belum diketahui jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jarinya, kita lagi-lagi menggunakan konsep Pythagoras, sama seperti video yang sebelumnya. Kalau adik-adik kelas 6 belum belajar bagaimana itu Pythagoras, nah anggap aja soal ini sebagai latihan tambahan ya, untuk memperkaya pengetahuan baru. Untuk mencari jari-jarinya, r kuadrat itu sama dengan sisi miring ini dikurang dengan panjang sisi tegak. Nah, sisi tegaknya di sini adalah tinggi dari kerucut itu sendiri. Di sini juga tinggi kerucut nggak diketahui kan, tapi di sini diketahui tinggi seluruh bangunan, dan di sini juga diketahui tinggi dari tabung. Maka untuk mencari tinggi kerucut berarti tinggi seluruh bangunan ini dikurangkan dengan tinggi dari tabung. 32 dikurang 12, maka dapatlah tinggi kerucut ini 20. Nah, untuk mencari Pythagoras itu, sisi miringnya ini atau 29 ini dikuadratkan, kemudian dikurang dengan sisi tegak atau tinggi dari kerucut ini. Tadi kita cari hasilnya 20. Nah, 20 kuadrat. Kalau ini kita kerjakan, 29 kuadrat itu 841, kemudian dikurang dengan 400 ya, 20 kuadrat 400. Maka r kuadrat ini ya. Nah, r sama dengan 841 kurang 400 itu 441. Nah, di sini kan tadi r kuadrat ya di atas. Kuadratnya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi dia kalau dipindahkan itu berubah menjadi akar. Maka dapatlah jari-jarinya itu 21.
Nah, karena udah dapat 21, ya udah kita tinggal masukkan aja lagi ke sini. Nah, untuk pi ini digunakan bisa 3,14, bisa 22/7. Karena di sini jari-jarinya 21 dan 21 ini bisa dibagi ya dengan 7, maka kita pakai pi-nya 22/7. Nah, dikali dengan R kuadrat dikali 21 dikali 21, kemudian ditambah ya dengan 2 pi R-nya kita kasih 22/7 ya. 22/7 dikali lagi dengan R-nya 21 ditambah dengan 22/7 dikali R-nya si kerucut juga sama ya dengan yang tabungnya, yaitu 21, kemudian dikali dengan S. Nah, S ini merupakan garis pelukis dari kerucut atau sisi yang miring ini, dimana ukurannya adalah 29. Nah, kalau kita selesaikan 7 ini dengan 21 bisa dicoret. 21 bagi 7 itu 3 ya. Berarti 3 kali 22 itu 66 dikali dengan 21 ditambah dengan, nah ini juga bisa dicoret ya. Ini 3. Nah, ini kita kelupaan masukkan T tabungnya. T tabungnya ini 12. Kita sambung di sini aja. Dikali dengan 12. Nah, ini tadi udah kita coret ya, 21 dibagi 7 itu 3. Berarti 3 kita kalikan dengan 22 itu kan 66. 66 dikali 2 itu 132. Nah, di sini ada tinggi tabung 12. Kita letak lagi dikali dengan 12. Kemudian untuk bagian kerucutnya ini juga bisa dicoret ya. 21 bagi 7 3. 3 kali 2 66 dikali dengan 29. Nah, ini 66 kali 21 hasilnya adalah 1386. Kemudian dijumlah dengan 132 kali 12. Ini hasilnya 1584 ditambah dengan 66 kali 29. 1914 ya. Nah, 1914 kalau kita jumlah maka akan dapat hasilnya 4884 cm kuadrat. Ini ada di opsi yang C. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 18. Nomor 18 ini sepertinya udah memang pelajaran kelas 6 ya. Tidak seperti yang tadi karena ada Pitagorasnya. Berapa volume air jika ketinggian air dalam tabung itu 2/3? Nah, kalau kita lihat di gambar itu tingginya 21, kemudian diameternya 14. Sedangkan untuk rumus dari volume tabung itu kan pi R kuadrat T. Nah, ini untuk rumus satu tabung. Sedangkan di sini dia katanya tinggi airnya 2/3 dari tabung. Nah, ya udah kita tinggal tambahkan angka 2/3 di sebelah sini. Dan ini juga tinggal dimasukin aja ya. Untuk R-nya, ini kan tadi diketahui diameternya pada gambar itu 14. Sedangkan R itu setengah dari diameter. Setengah dari 14 itu adalah 7. Nah, tinggal dimasukkan aja. 2/3 dikali dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Dan untuk tingginya itu juga udah diketahui 21. Nah, 7 dengan 7 bisa dicoret ya. Kemudian 21 ini juga bisa dicoret dengan 3. Hasilnya adalah 7. Berarti sisa 2 kali 22 itu 44. Dikali dengan 7 dikali 7. Itu 49. Maka akan dapat hasilnya 2156 cm kuadrat. Ada di opsi yang C. Nah, kita masuk ke nomor 19. Jika diketahui limas persegi dengan panjang sisi itu katanya 24. Kita tulis saja dulu sisinya 24 dan tingginya 32 cm ya. Pertanyaannya berapa volume limas tersebut? Nah, untuk volume limas ya, ini apalagi dia volume limas persegi. Nah, karena ini dia limasnya persegi, berarti alasnya itu kan persegi ya, atau sama semua panjang sisinya. Diketahui sisinya 24, berarti ini 24, ini 24. Nah, untuk rumus luas persegi atau luas alas ini nanti berarti 24 dikali dengan 24. Nah, 24 kali 24 itu berapa? 576. Kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya juga udah diketahui 32. Nah, 576 ini kalau kita bagi dengan maka hasilnya adalah 192. 32 dikali dengan 192 maka akan dapat hasilnya 6144 cm kubik. Jawabannya ada di opsi yang D. Nah, kemudian kita masuk nomor terakhir ya, nomor 20.
Hitunglah volume bangun ruang kerucut tersebut. Kalau kita lihat di gambar, itu garis pelukisnya 25 cm, kemudian untuk tinggi kerucut itu 24. Nah, untuk menghitung volume kita perlu yang namanya jari-jari. Karena cara mencarinya itu 1/3 itu dikali dengan PR kuadrat, kemudian dikali dengan tinggi kerucut. Nah, pada dasarnya ini sama seperti nomor 19 tadi, 1/3 dikali dengan luas alas. Bedanya di sini alas limas tadi kan persegi. Nah, kalau alas dari kerucut itu kan lingkaran, makanya rumusnya PR kuadrat. Kemudian dikali dengan tinggi kerucut itu sendiri. Untuk mencari jari-jari daripada kerucut di soal nomor 20 ini kita lagi-lagi menggunakan yang namanya Pythagoras. Nah, di sini kan diketahui ya, pelukisnya dari kerucut itu 25. Kemudian untuk tingginya, tinggi kerucut itu, nah tinggi kerucut itu adalah 24. Yang kita perlukan itu adalah panjang di sini atau jari-jari dari kerucut itu sendiri. Maka caranya itu adalah R kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegak kuadrat. Sisi miring kuadrat berarti 25 kuadrat dikurang dengan 24 kuadrat ya. Nah, 25 kuadrat itu 625 dikurang dengan 576. Nah, berarti untuk R-nya itu adalah akar dari 49. Maka dapatlah R-nya 7. Ya udah, kalau R-nya udah dapat 7, kita tinggal masukkan ke rumusnya ini. Dikali dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan tingginya. Tingginya di sini 24. 7 dicoret dengan 7 bisa ya. 24 dicoret dengan 3. 24 bagi 3 itu 8. Maka tersisa 22 dikali dengan 7 kali 8, 56. Maka dapatlah volume dari kerucut ini 1232 cm3 ada di opsi yang A. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di bagian kelima, itu untuk nomor 21 sampai nomor 25. Habis ini jangan keluar, karena kamu bisa melihat video menarik ataupun kelanjutan dari video ini. Oleh sebab itu, jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.